beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Agung, terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai berikut. Dipersilakan Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo. Menimbang bahwa berkenaan putusan perkara nomor 29 dan terusnya 2023, saya mempunyai pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut. 1. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para pemohon dalam pengujian konstitusionalitas norma pasal 169 huruf Q UU 7 2017 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia sebagai pemohon 1, Antoni bin Saprabowo SH LLM sebagai pemohon 2, Danik Eka Rakmaning Tias SPSI sebagai pemohon 3, Dedek Prayudi BA MSC sebagai pemohon 4, dan Mikhail Gorbachev Dom SSC MSI sebagai pemohon 5, tidak dapat dilepaskan dari filosofi yang terkandung di dalam norma pasal 169 U7 2017 secara keseluruhan. Oleh karena itu, berkenaan dengan subjek hukum yang menjadi adresat dalam norma pasal aku adalah berkaitan dengan keterpenuhan syarat formal seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi presiden dan atau wakil presiden. 2. Bahwa oleh karena itu apabila dicermati ketentuan persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam pasal 169 U7 2017 diletakkan pada bab 2 tentang peserta dan persyaratan mengikuti pemilu dan pada bagian ke-1 tentang persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan demikian, pada hakikatnya persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah merupakan persyaratan yang melekat pada diri subjek hukum yang bersangkutan yang belum dapat dikaitkan dengan persyaratan lainnya, misalnya berkaitan dengan tata cara pengusulan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, serta tata cara penentuan pengusulan dan penetapan sebagaimana diantaranya yang dimaksudkan dalam pasal 221 dan pasal 222 U7 2017 yang masing-masing menyatakan pasal 221 calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan calon dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasal 222 pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. 3. Bahwa dengan mencermati adanya unsur pemisah antara esensi syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma pasal 169 U7 2017 dengan norma diantaranya pasal 6A ayat 2 UUD 1945 dan norma pasal 221 dan pasal 222 U7 2017, maka sesungguhnya ketentuan-ketentuan dimaksud telah membuktikan bahwa filosofi dan esensi yang dimaksudkan dalam norma pasal 169 U7 2017 adalah benar hanya diperuntukkan untuk subjek hukum yang bersifat privat guna dapat terpenuhinya syarat formal untuk selanjutnya dapat dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Oleh karena itu, ketika seseorang pada dirinya bukan sebagai subjek hukum yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, maka sesungguhnya subjek hukum dimaksud tidak dapat mempersoalkan konstitusionalitas
norma pasal 169 UU 7 2017 Akwo. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas terhadap permohonan perkara nomor 29 dan seterusnya tahun 2023 yang pada pokoknya memohon inkonstitusionalitas norma pasal 169 huruf Q UU 7 2017 untuk kepentingan pihak lain adalah permohonan yang didasarkan pada tidak adanya hubungan hukum antara pemohon dalam perkara aku dengan subjek hukum yang dikehendaki dalam petitum permohonannya. Dengan kata lain, tidak adanya hubungan kausalitas antara hak konstitusional yang dimiliki oleh para pemohon dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma pasal 4 ayat 2 PMK 2021 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 tahun 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2007 tanggal 20 September 2007. Dengan demikian, terhadap para pemohon tidak terdapat adanya anggapan kerugian baik aktual maupun potensial, dan oleh karena itu terhadap para pemohon tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan aku, dan oleh karenanya seharusnya Mahkamah menegaskan permohonan aku tidak memenuhi syarat formil dan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Ya, baik. Selanjutnya pendapat berbeda dari Yang Mulia Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan